Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleman Ponto, salam kenal. Assalamualaikum. Ya dokter Muhammad. Ya. Kalau ini kan publik sekarang nunggu rilis resmi. Kemarin sudah disinggung oleh Ditkrimun kalau nggak salah ya soal motif itu. Dan sekarang lagi ditunggu juga rilis motif yang dilakukan oleh Sambo atas Brigadir J seperti apa, dan publik juga sudah mengetahui bahwa ada pernyataan penghentian terhadap Satgasus itu yang kemarin kuasa hukum keluarga Joshua juga menyampaikan terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satgasus. Kalau Anda sendiri seperti apa, Dr. Muhammad Taufik, melihat relasi-relasi yang berkembang di antara persoalan motif dengan persoalan keberadaan Satgasus ini, Dr. Muhammad Taufik? Pertama kita harus cermati dulu ya Satgasus itu apa dan kaitannya dengan Sambo. Sebenarnya Satgasus itu sudah ada sejak kepolisian ini dijabat oleh yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis, dan polisi ini begitu menghegemoni kekuasaan sampai akhirnya dari hulu sampai hilir jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh polisi. Nah, karena judulnya ini mengkait dengan Sambo pasca dibubarkannya Satgasus, saya ingin memberikan beberapa catatan ya. Jadi Satgasus itu pertama kali dijabat oleh Sambo itu pada tanggal 20 Mei 2020 ya. Payungnya apa? Dia menjabat lewat surat perintah 1246 ya. Garing 5 Romawi, garing HUK 6 2020. Saat itu Sambo berposisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim. Jadi dia memiliki dua jabatan sekaligus. Di satu sisi dia Direktur Tindak Pidana Umum Dirpidum Bareskrim Mabes Polri, di sisi lain dia juga menjabat itu. Posisi Sambo ini sebagai Kasatgasus Merah Putih ini kembali diperpanjang hingga akhir 2022. Itu keputusan itu tertuang melalui surat perintah 1583 garing 7 Romawi ya. Masih baru itu 2022. Surat tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2022, dan kemudian dia dicopot karena kasus pembunuhan. Yang ingin saya sampaikan di dalam forum ini, sebenarnya tidak perlu ya adanya Satgasus ini, karena Satgasus ini menjadi semacam pasukan elit, dalam tanda petik pasukan elit, karena dijabat oleh Sambo, sementara Sambo ini memiliki jabatan sebagai kepala provosnya polisi ya. Otomatis ini menjadi sebuah masalah serius. Bahkan Satgasus ini bukan hanya ditakuti oleh orang-orang di luar polisi, Kapolda pun takut. Kenapa? Karena ini perintah langsung, kan tadi PRIN ya. Jadi kalau kita pelajari anatominya, ini perintah langsung dari Pak Sigit. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, maka betapa dekatnya Pak Sigit itu memiliki hubungan dengan Verdi Sambo. Jadi ketika kita memahami kenapa Pak Sigit begitu lama mengambil putusan hingga lebih dari 1 bulan ya, dari peristiwanya 8 Juli dan seterusnya, ya karena persoalannya memang tidak mudah untuk menetapkan Sambo ini menjadi sebuah tersangka ya. Jadi ini sebuah jabatan non struktural di dalam Bayangkara ya, yang khusus untuk Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk tahun 2019. Tadi sudah disebut oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ya. Dalam surat perintahnya tersebut, satuan ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan wilayah Indonesia dan luar negeri. Ini kan menjadi kacau. Jadi
Tito ini sejatinya yang merusak, ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia menjadi bekerja, menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi, padahal sementara mereka punya punya institusi tersendiri yang khusus memang dipakai untuk bagaimana memeriksa polisi yang bermasalah, tetapi nampaknya ini sengaja dibuat seperti itu. Selain itu, Satgasus ini juga berusaha menangani perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang, serta ITE. Jadi kalau kita lihat, ini bahasanya orang Solo, bahasanya Didi Kempot, ini sudah ambiar. Ya, polisi itu sudah modern, direktur pidum ada, direktur narkoba ada, direktur tindak pidana khusus ada, kemudian direktur yang membawai perkara-perkara asusila dan anak-anak itu sudah ada. Ini ditambah lagi nih. Jadi Tito ini benar-benar merusak, ya. Tito ini benar-benar merusak struktur polisi, merusak nafas polisi, dan yang paling penting dia merusak tugas polisi, ya. Keberadaan Satgasus di tubuh Polri ini disinyalir menjadi semacam super body, dan sudah terbukti menjadi super body. Kemarin kebetulan saya ada di satu kota, dan di situ saya diminta oleh polisi untuk didengar keterangannya sebagai ahli. Polisi itu setengah berbisik kepada saya turut senang, Pak, karena semua Kapolda itu juga takut dengan Satgasus. Kenapa? Karena ketika Sambo ini telepon di tempat juga ada masalah, itu semua Kapolda sudah bagaimana caranya sowan kepada Sambo. Jadi benar-benar ini menjadi super body, dan karenanya menurut saya ini ilegal, ya. Surat perintah kok, makanya dia memakai term 1 tahun, surat perintah kok 1 tahun. Mestinya dasarnya KUHP, ya, mungkin 20 hari, 30 hari, 1 kali 24 jam itu namanya baru benar. Ini masa Satgasus semacam permanen bisa di roll over, bisa diperpanjang begitu. Jadi keberadaan Satgasus di tubuh Polri selain menjadi super body, ya, ini juga rentan terhadap perbuatan mafia, ya, karena dia berpotensi menghalangi penegakan hukum. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya tahun 2020 mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Samsudin juga pernah menyatakan keberatannya. Nah, super body di tubuh Polri itu tidak benar. Mereka sudah punya banyak direktur kok, ya. Tugasnya yang selain melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Satgasus ini juga dibebani kewenangan khusus korupsi, pencucian uang, ITE, dan mulai disinilah karena ada narkoba, ada pencucian uang yang konon mungkin kita tidak tahu karena itu urusan internal polisi, terutama Irwasum. Di tempatnya Sambo kan ditemukan uang, ya, tapi saya sekali lagi sebagai ahli pidana saya tidak ingin fitnah, itu wallahu a'lam, tetapi andai kata ditemukan uang, itu mungkin saja karena kewenangan Sambo ini memang luar biasa. Jadi kembali kepada persoalan di muka, ketika surat perintah, ya, sebenarnya tidak perlu dibubarkan, dicabut surat perintahnya. Kalau dibubarkan, ini bukan institusi kok. Ini bukan bagian, bukan departemen dari kepolisian, ya. Ini semacam kelompok, sebagaimana mereka Prinkap surat perintah menangkap, ya, Prinhan surat perintah menahan ditujukan kepada polisi, pangkatnya apa, tugasnya apa. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak perlu dibubarkan. Kalau dibubarkan semacam institusi. Yang menjadi pertanyaan saya, harus ada dilakukan 2. 1, legal audit. Legal audit itu bunyinya perintah ini dari siapa, perintahnya berapa lama, perintahnya apa saja, yang sudah dilakukan dengan perintah itu apa saja. Kemudian yang kedua juga dilakukan audit keuangan. Kalau tadi legal audit, sekarang audit keuangan. Kenapa? Satgasus ini kan super body, bisa intercept perkara-perkara di Polda manapun, ya. Oleh karena itu tidak cukup hanya membubarkan atau mencabut, ya. Yang tepat lebih sebenarnya bukan membubarkan, karena dia bukan lembaga permanen kok. Dia itu surat perintah dasarnya kok, ya, tidak sangat lemah lah gitu. Jadi cabut aja surat perintahnya.
Jadi pertanyaan yang besar, kita harus melakukan audit keuangan, sumber dananya dari mana, apa yang sudah dilakukan, ya. Kalau dia tadi melakukan penyidikan, karena dia punya kewenangan penyidikan. Kalau dia sudah menindak narkoba dan sebagainya, bahkan kalau tadi pagi saya dengar pernyataan dari rekan saya, ya, si yang dilaporkan oleh Pak Luhut itu, siapa itu? Mas Ahmad Khosinuddin, yang dilaporkan itu dia membeberkan bahwa Edi Mulyadi. sama Edi Mulyadi. bukan dari LBH itu, dari kontras itu, ya, Azhar, ya Haris Azhar itu membeberkan, tidak mungkin dia menyebar fitnah kalau dia tidak tahu bahwa si bandar narkoba itu yang Ferdi yang sudah meninggal, ya, di Surabaya sudah dieksekusi mati itu menyetor uang sampai 900 miliar dan dia ternyata tetap dieksekusi, ya. Nah, jadi dari fakta ini, satu, harus ada legal audit, perintahnya itu apa. Kalau perintahnya ternyata dilakukan berlebihan, berarti terjadi abuse of power. Abuse power berarti ada dua pelanggaran administrasi Irwasum, ya. Kemudian pelanggaran pidana, tentu Bareskrim yang harus menindak. Kemudian yang kedua, audit keuangan yang sudah dilakukan, nangkep narkoba, nangkep ini, benar nggak ada duitnya, nggak, karena dia semua lini bisa dia lakukan gitu, ya, dia bisa judi online dan sebagainya, itu dia bisa intercept kok, makanya itu tidak cukup hanya sekedar membubarkan, atau lebih tepatnya mencabut, bukan membubarkan, karena ini bukan departemen, bukan institusi, ya, dan bukan badan khusus, hanya diberikan tugas gitu, surat perintah gitu. Ya, saya pikir pendapat semua yuris sama, ya. Ketika orang memberikan surat perintah atau surat tugas, cabut dulu surat perintahnya, surat tugas dengan surat perintah terbaru. Kalau hanya membubarkan tapi prakteknya jalan, ini kan lebih bahaya. Karena tidak mudah, ya, merubah kultur di kepolisian, sebab ini sudah ada di masa Kapolri yang sangat politis, yaitu Kapolri Tito Karnavian, ini sudah ada. Oleh karena itu, ketika ini dinyatakan dibubarkan, masyarakat kan muncul pertanyaan, memang tidak mudah memahami pengertian dibubarkan dan dicabut atau ditarik kembali surat perintahnya dengan SK baru. Saya pikir yang terbagus itu adalah SK baru, dan karena ini institusi yang membentuk adalah Kapolri, tentu mau tidak mau begini, ya. Ketika ini saya jelaskan dulu praktek di dalam peraturan Kapolri. Ketika polisi memberikan surat tugas, apakah itu Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, tentu ada 3. Satu, surat tugas itu diberikan kepada siapa, namanya ditulis secara rinci. Kemudian surat tugasnya itu untuk apa saja tugasnya. Dan kemudian segala pembiayaan itu juga ada di situ. Nah, kalau ini memberikan surat perintah, kemudian menimbulkan begitu banyak masalah, karena sudah terbukti, yang terungkap ini barangkali kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, tetapi kan kita tidak tahu apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang juga dilakukan oleh Satgasus, tapi tidak terekspos, ya. Bisa juga ini kepada polisi, bisa juga ini kepada warga sipil. Dalam tanda petik, warga sipil di sini adalah bukan polisi. Kalau ini belum bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, tentu muncul pertanyaan, ya, sebenarnya yang dibubarkan ini grupnya atau pekerjaannya. Kalau menurut saya dua-duanya, grup dan pekerjaannya ini sudah harus ditiadakan. Karena ini rentangnya begitu lama dan tanggal perintahnya pun juga ada dari bulan ini sampai dengan tanggal 31 Desember, tentu harus dijelaskan kepada publik auditnya perbuatan ini apa saja, ya. Legal audit istilahnya, surat perintah itu siapa yang memberi perintah, perintahnya kepada siapa, sampai dengan tanggal berapa, dan perintah ini sudah dilaksanakan, bentuknya apa. Kalau itu narkoba, berapa yang sudah ditangkap, termasuk BP-nya, berapa nilainya, ya. Kemudian kalau itu TPPU-nya seperti apa, dan siapa, dan tersangkanya, dan seterusnya, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau hanya mengatakan ini dibubarkan, tanpa menjelaskan pekerjaannya, mohon maaf, ya,
ini secara ketatanegaraan kan nomenklaturnya tidak jelas. Jadi ini negara, polisi itu bagian dari negara, dan ini mencapai momentum. Mohon maaf ini saya selalu menyetujui pendapatnya Mas Ahmad Khosinuddin. Ini kan di arah Presiden Jokowi yang tidak ngerti apa-apa. Jadi Presiden Jokowi itu mengangkat Kapolri berbuat apa saja nggak ngerti dia itu. Jadi ini negara, kembali kepada sebutannya bahwa Polri itu bagian dari negara, Polri itu di bawah langsung Presiden, tentu tidak cukup, ya. Hanya mengatakan sudah membubarkan. Jadi jangan seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang itu seperti obor belara. Ya, obor belara itu begitu ada gejolak rame dibakar, apinya kan cuma sekejap aja. Nah ini harus dijelaskan dulu. Satgasus ini kenapa dibentuk, latar belakangnya apa, payung hukumnya apa yang sudah dilakukan, duitnya berapa, biayanya dari mana. Ini perlu disebutkan. Kalau ini tidak disebutkan, ya namanya belum membubarkan. Karena kalau kita lihat ya, Satgasus ini tadi saya bilang super body, bisa jadi perbuatan pelanggaran hukum ini bukan hanya terhadap Brigadir Joshua. Berulang selalu saya bilang, karena dia super body. Bisa juga ini kasus maraknya praktek judi online. Kenapa tiba-tiba ini paralel? Pernyataan Pak Kapolri membubarkan Satgasus, juga pernyataan untuk melarang judi online. Kan masyarakat berhak tahu, kenapa? Polisi itu pelayan publik, polisi itu tugas utamanya dua. Satu, menjaga keamanan masyarakat, yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum. Tugas polisi itu dua. Maka masyarakat juga berhak tahu, karena saya menengarai, ya, kenapa tiba-tiba muncul pelarangan judi kepada seluruh Kapolda, berarti ini kan ada berhubungan dengan Satgasus, ya. Masyarakat berhak tahu, karena saya pribadi dan mungkin semua yuris yang masih peduli pada hak asasi manusia tentu bertanya, bisa saja ini tidak hanya berurusan dengan judi online, judi bola, bisa juga berurusan dengan terbunuhnya Laskar FPI. Ini yang perlu dipertanggungjawabkan. Kan tidak bisa memberikan surat perintah Satgasus melakukan sesuatu yang sifatnya extraordinary, tiba-tiba dibubarkan tanpa diberikan penjelasan. Ini negara, nggak boleh seperti itu, Cak Slamet.